dia dengan seorang bangsawan Mekah, orang kaya di Mekah, perempuan sudah 2 kali janda. Hidup janda. Ngeri juga ini ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini tiap pekan diucapkan oleh para khatib di mimbar. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, Das'at Latif, kamu mengaku Islam, kamu mengaku agamamu agama Islam, tapi belum tentu kau minta mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya suka terima uang sogok serangan fajar. Kau tepuk tangan baru kau semua itu pelakuna. Hoi, hoi, Bapak Ibu jangan kau peras caleg. Orang datang sosialisasi, wane piro. Ya mana nih maka solang. Ibu bapak, umat Islam di Indonesia 88%. Berarti kalau negara kita ini banyak pemimpin yang tidak beres, itu berarti yang mayoritas itu yang salah memilih pemimpin. Maka saudara-saudara sekalian, jangan kau peras calegmu. Caleg juga jangan kau sogok rakyatmu. Setuju? Setuju? Maka kalian pilih pemimpin, anggota DPR, bukan karena satu partai, bukan karena keluargamu, bukan karena tetanggamu, bukan karena tim sukses. Ada tim sukses di sini? Hati-hati kok, disuruh kok baleho 5 kok bikin, padahal 10 disuruh bikin. Ya, pilihlah dia yang kamu yakin dia bisa menyelamatkan kalian dan bangsa Indonesia. Kalau kau memilih pemimpin dan anggota DPR yang baik, bukan cuma kamu yang bisa nikmati, tapi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak dan cucumu nanti tidak susah cari lapangan kerja. Sekarang banyak sarjana menganggur. Hampir setiap rumah ada sarjana menganggur. Apa sebabnya? Karena kamu salah memilih pemimpin dan caleg. Hah? Woi. Maka jangan mau disogok. Hah? Kalau ada datang sogok kok kasih viral ki. Hai guys, inilah caleg yang mau beli suaraku guys. Ya, bisa, bisa, bisa. 100.000 bisa, 500. Bengkok mukamu cilaka.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam politik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Hati-hati. Mendekati pencoblosan banyak politisi langsung kayak ustadz penampilannya. Pakai songkok, pakai gamis, pakai sarung keluar masuk masjid supaya dicoblos. Bagi-bagi kartu nama. Ini kartu namaku. Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Maka mudah-mudahan pemilu akan datang, kita semua umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu pernah lihat hujan? Pernah lihat hujan? Ada yang bisa hitung? Ada bisa hitung air hujan? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini banyak, jumlahnya bareng-bareng turun, banyak dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ada pahala yang kalau kau lakukan jumlahnya lebih besar daripada air hujan yang turun ke dunia. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadaku, aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau berkumpul seperti ini, jangan pelit bersalawat. Maka saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa? Kita dengar dulu ini, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita bertanding malam ini. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita kasih kesempatan dulu ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu ras terkuat di dunia. Weser kanan belok kiri. Begitu ditegur, kenapa kau belok kanan? Nabi bilang, kenapa wesermu belok kiri? Nabi bilang, jangan kau lihat weser, lihat kau setir. Ayo bu. Memang kuat ini ibu-ibu. Sudah dikasih alis yang baik sama Allah, naroba lagi. Kau ketawa cowok, bapak-bapak baru istrimu begitu. Kau diam dulu ya, diam dulu bapak-bapak. Ibu-ibu, ayo salawat bareng-bareng. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Oke, mantap. Ibu-ibu diam, bapak-bapak. Ayo bos, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bapak-bapak, lajulah kencang-kencang memang kau. Kalau kau sudah dimarahi tadi malam istrimu, hari ini kau lampiaskan. Kau kasih keluar suaramu besar-besar. Ayo, ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Salamullah. Masya Allah. Nilainya 9,7. Mantap. Kau diam semua, diam kau semua, diam kau. Kita dengar ini di atas. Diam kau, diam kau, diam kau. Kita dengar ini wali kota dan saudara-saudaranya ya. Kau diam, diam, diam kau, lihat ini wali kotamu. Ayo Pak, dan Porkopinda, ayo. Salatullah ala toha.
Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Beliau yang undang ah. Kalau 99,2 nah kurangi honorku. Ayo kita bareng-bareng semua. Yang di atas, di bawah, perempuan, laki-laki semua. Ayo kalau bisa kasih nyala blissnya HP-mu. Hah? Yuk. Salatullah. Ayo nyalakan. Ala Toha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekarang simpan HP-mu. Siapa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang gembira? Diam ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang juga kakaknya Pak Rahmat Masud. Wali Kota Balikpapan, Haji Rahmat Masud Tunggu kau dulu. Memang toin Pak gosip sekali ini. Kau kira gampang pidato? Beserta istri Ibu Haja Lena yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah tadi di IG tak begini-begini. Mantap tuh. Ibu bapak dan bapak-bapak hadirin, saya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu namanya. Di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu namanya bapak. Ibu ada juga Pak Kumis, ya, Ketua DPRD Kota Balikpapan. Kau atur saja. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang masih dalam rahimnya, baru 4 bulan meninggal bapaknya, masih dalam rahim. Lahir dia dalam keadaan yatim. Baru 4 hari disusui oleh ibunya, dibawa lagi keluar desa. Diambil oleh ibu susunya, namanya Khalimatus Saddiyah. Usia 4 tahun kembali ke ibunya. Diambil oleh ibunya, Siti Aminah. Dan setelah itu, usia 6 tahun wafat lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh pamannya. Siapa namanya pamannya? Lebih banyak kau tidak tahu toh. Saya dulu waktu kecil, cepat saya tahu lagu itu Nabi. Kenapa? Karena mamaku perkenalkan Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Balikpapan atau Lungikis? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa ngangkat? Pak Wali Kota atau wakilnya?
oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Dari lagu itu kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Dari lagu itu kita tahu apa tugasnya, jadi Nabi. Apa tugasnya, jadi Rasul. Siapa yang angkat? Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Cikini, apa lagi itu? Cikampe, apa cikampe cikini? Aku capek gara-gara dia. Ku bilang, kenapa ndak Nabi bilang Jakarta pergi balik papan? Itu ya. Nah, sekarang anakku saya ajar. Bukan lagi lagu yang dulu. Apa lagunya kepada anakku Ece? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dari lagu itu ditahu, oh berapa anaknya Nabi? 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa pertama? Qasim. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagu yang saya ajarkan anak saya sekarang. Lagunya anak-anak kita sekarang apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas ku dongok. Apa nak kepalamu simpan di kakimu? Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka untuk mengetahui sisi kehidupan Nabi, kita adakan maulid. Maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai baru-baru saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu sama temanya. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Bagaimana kau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau contoh Nabi kencing kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana kau mau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Maka inilah hikmahnya kita datang peringatan maulid. Untuk apa? Dengar kisah Nabi, mudah-mudahan kisah itu kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya, ibu-ibu kau datang sini untuk apa? Telur. La haula wala quwata illa billah. Ndak na puas itu telur. Siang malam telur aja na pikir otaknya. Ini ndak cukup dibagi-bagi ini. Mau lihat dasar Latif, apa kelebihannya ini Ustaz? Pendek, jelek, hitam. Maka kita datang maulid untuk apa? Wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat yakin langkah-langkah kaki ibu meninggalkan rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, kempes ban mobilmu, itu nanti akan menjadi saksi betapa kalian mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ada tong kuliah pergi maulid baku bonceng ceweknya. Ini nih. Nabi bilang pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Nggak ada itu. Hei, yang boncengan sama cowoknya hari ini, jangan kau pulang sama cowokmu. Nanti nak kasih tikung kau ke jalan lain. Ya. Iya baru kau begitu anak muda. Ya. Maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada usia Nabi, usianya 6 tahun wafat ibunya, diambil oleh pamannya. Baru kasihan 2 tahun bersama pamannya, kakeknya Abdul Muthalib, diambil oleh paman, meninggal lagi kakeknya. Kemudian usia 12 tahun Nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Apakah Nabi berdagang pakai pesawat? Tidak. Nabi berdagang pakai onta di tengah padang pasir sampai di Syam, dilihat oleh pendeta.
namanya Bukhairah. Lalu pendeta Bukhairah ini melihat ciri-ciri kenabian. Apa itu? Nabi ke kanan, awan ke kanan melindunginya. Nabi ke kiri, awan ke kiri lagi melindunginya. Mukjizat Nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari, dilindungi oleh awan. Oh, ini pendeta bilang, wah ini tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Dia lihat lagi, dia panggil teman bisnisnya, pamannya Nabi. Siapa namanya kemanakanmu itu? Muhammad. Ah, sama ini. Ciri pertama dinaungi oleh awan, ciri kedua namanya Ahmad. Ah, ini sudah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga makin penasaran. Dia bilang, mari sini kemanakanmu. Apa itu? Saya mau lihat belakangnya. Ada enggak tanda-tanda di belakangnya? Karena menurut kitab mereka, ada tanda kenabian, di belakangnya ada tanda-tanda hitam. Orang Bugis bilang baba. Tahu baba toh? Tahu? Apa bahasa Indonesianya itu baba? Hah? Tanda lahir. Bengkok telingamu juga tanda lahir. Apa? Tompel itu di pipi. Apa bahasa Indonesia baba? Tidak ada. Yang penting bahasa Indonesia baba ya baba. Hitam. Lalu dilihatnya, dilindungi oleh awan. Namanya Ahmad. Ada hitam di belakangnya. Maka pendeta Bukhairah berkata, Abu Thalib, kasih pulang cepat ini kemanakanmu. Ini dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi dia bunuh. Baliklah Nabi. Kemudian usia 25 tahun beliau bekerja dengan seorang bangsawan Mekah, orang kaya di Mekah, perempuan sudah 2 kali janda. Hidup janda. Keras juga itu ibu itu. Khadijah memperkenalkan Nabi. Nabi selalu dicerita, waktu itu belum jadi Nabi. Pegawainya Khadijah. Khadijah selalu memuji Muhammad. Khadijah berkata, baiknya nih pegawaiku, ya, jujur, disiplin, berlalu untung, dan tidak pernah bohong. Wajahnya juga menarik. Nah, selalu diceritakan kepada asistennya. Siapa nama asistennya? Nafisah. Nafisah lalu mengambil kesimpulan, oh ini bunda nak suka Muhammad. Maka Nafisah menjadi tim sukses. Tapi bukan yang sukses sendiri. Ini tim sukses pilkada biasa. Nafisah berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Nabi bilang, baguslah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Nabi bilang, Nafisah, tenang. Saya punya urusan. Lalu datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Nabi bilang, alhamdulillah. Tapi ini laki-laki lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Lalu dia bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Akhirnya, inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak. Maka menikahlah Rasulullah, Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Setelah menikah, lahir anaknya. Anak yang pertama namanya dikasih Qasim. Setelah menikah 7 anak beliau, tapi yang terakhir namanya Ibrahim. Dari 7 anak beliau, 1 saja yang mendapati Rasulullah menjadi nabi dan rasul, yaitu Fatimah. Yang lain anak-anak nabi masih usia kecil wafat, masih udah remaja wafat. Beliau melihat 6 anak rasul, dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang anaknya meninggal 6 orang. Begitu beban penderitaannya Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada usia 40 tahun, beliau selalu melihat orang Mekah. Apa dia lihat? Kenapa ini orang Mekah dia sembah patung?
Kenapa ini orang Mekah dia sembah berhala? Kenapa dia sembah patung? Kenapa dia sembah patung itu? Kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah? Maka Nabi ke Gua Hira. 3 hari 3 malam dalam Gua Hira. Pas tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Dia peluk Nabi. Lalu Jibril berkata, "Iqra, Muhammad, baca." Nabi berkata, "Saya tidak tahu baca." "Bacai." "Saya tidak tahu baca." Dipeluk makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernapas. Barulah Nabi berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Pulanglah Nabi. Lalu setelah sampai di rumahnya 3 hari 3 malam, sampai di rumah beliau, kemudian Nabi berkata kepada istrinya, "Istriku, selimuti saya kedinginan." Khadijah tidak banyak tanya, langsung diselimuti istrinya, suaminya. Hikmah pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, contoh Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Tidak pernah bersangka buruk kepada suami. Dengar kok. Hei, ini semua ini ada WhatsApp masuk lope-lope. Nabi bilang suami nak, "Ndak ku kenal itu kesiang. Sumpah kak, ndak ku kenal. Itu salah kirim." Bohong, memang kau pembohong. Bu, sangka baik. Kau telepon suamimu tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Kau telepon lagi 1 jam kemudian tidak dijawab. Oh, lagi mencret. Masuk di toilet. Kau telepon lagi belum dijawab. Oh, lagi rapat sama Pak Wali. Tenang perasaanmu. Kapan kau sangka buruk kepada suamimu, pasti kau tidak bisa tenang. Adalah orang suami istri. 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 istrinya pergi periksa ke penyakit dokter ahli kandungan. Diperiksa kandungannya. Kata Pak dokter, "Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, sujud syukur suaminya. Tapi tolong ibu ya, jangan cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita." "Baik Pak, rahasia berdua ya." Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam." "Siapa ya?" "PLN." "Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan." Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, kehujanan, kempes ban motornya. Baru kesian buka, "Assalamualaikum cintaku." "Apa cinta-cinta? Pembohong memang kau." "Agak situ, apa lagi itu?" Apa. "Kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti dari kamu." Marah juga suaminya, pergi PLN. "Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang, "Ada catatannya Pak. Ini ada catatannya." "Ada apa kau catat? Hapus itu." "Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya terpaksa punyanya Bapak diputus." "Kalau punyaku kau putus, apa dah pakai istriku di rumah?" Nah bilang, "Terpaksa pakai lilin." Ini kalau bersangka buruk. Maka berhentilah kalian sangka buruk. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, woi ibu-ibu, woi, jangan selalu curiga sama suamimu. Kau kira enak jadi suami? Hei, dipikir bagaimana kau dibelikan kok gelang, supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu. Dipikir dibelikan kau baju baru, supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu. Dipikir dibelikan kau AC supaya tidak rusak kulitmu. Dicicilkan kau mobil. Itu semua dia pikir suamimu. Mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu? Maka hormati suamimu. "Suamiku pembohong Ustadz." Kau tidak tanggung dosanya. Makanya kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hormati suamimu. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. "Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu." Wah, berhenti marah itu.
Bermasa masuk kamar masih marah-marah ngomel-ngomel. Peluk dia dari belakang. Baru kau nyanyi. Insaplah wah. Hei, Bu. Boleh marah sama suami. Tapi tidak boleh menghina. Suamiku Ustadz pemalas. Boleh kamu kecewa. Boleh kamu marah tapi jangan menghina. Ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Artinya bahan bakar, dia menjadi apinya itu neraka. Satu di antara 4 itu adalah mereka. Satu, mereka yang tidak menghargai jeripaya suaminya. 2, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Makanya kalau gajinya suamimu 5 juta, hidup kau gayamu hidup 4 juta. Supaya masih ada lebihnya 1 juta kau pakai. Ini gajinya suaminya 5 juta. Gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya ngutang. Ngutang online. Dari 1 juta menjadi 10 juta. Menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Kau menderita tidak bisa tenang. Kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. Tahu Stepa? Tahu? Orang Makassar bilang Stepa. Apa itu Ustaz? Selera tinggi ekonomi pace. Itu mi. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Demi Allah, tidak ada keberkahan dan ridha Allah bagi istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kau Pak, saya bela kau semua sama istrimu. Saya lihat kau semua takut sama istrimu. Ini, kau kira saya takut sama istriku? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bu, hei. Maka bawa pulang ini ceramah malam ini, mulai besok hormati suamimu. Dia tidak sholat, bukan urusanmu. Dia pembohong, bukan urusanmu. Kenapa? Dosanya istri tidak dosanya suami memang tong ini Pak. Jaga kok. Memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Mau suamimu pembohong, mau suamimu judi di luar, mau suamimu macam-macam, kau tidak tanggung dosanya. Beda kami laki-laki. Kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, suaminya dicari dulu. Mana ini suaminya? Maka jangan kesuka. Hei! Maka jadilah istri yang soleha. Wow, istriku saya Bu. Kalau mau kak keluar pergi ceramah atau mau kak pergi mengajar di kampus, nah ikuti kak dari belakang. Nah bawakan ngak tasku. Begitu saya mau naik mobil, nah cium kak dulu Ibu. Baru ciumnya. Dua mataku dua-dua nak cium. Baru nak cium tong ini terakhir aja dia. Pada kau cium suamimu? Maka mulai besok kalau kalian cinta kepada Rasulullah, suamimu mau keluar, cium dulu. Pak, kau tidak bisa belikan mobil istrimu, tidak bisa kau belikan rumah baru, sedekahi. Bagaimana sedekahnya seorang suami? Dia cium jidatnya istrinya. Nabi kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok ibu-ibu, kalau keluar, Ibu Lina, kalau keluar para Masud, nah lupa sedekah. Woi Pak, sedekah kau dulu. Nabi bilang suaminya, sini kau, aku sedekahi kau. Tapi kalau ibu mau disedekahi seperti Khadijah. Apa kebiasaannya Khadijah? Perempuan soleha itu ada 2 cirinya. 1, membuat tenang suaminya di rumah. 2, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Itu perempuan soleha.
Satu, bikin tenang hati suami. Kalau kau yakin suamimu betah di rumah, malas keluar, dia lebih nyaman di rumah, itulah istri ciri-ciri penghuni sorga. Ya. Hei. Kalau suamimu tidak betah di rumah, maka tanda-tanda kau susah masuk sorga. Kada tong itu perempuan la ilaha illallah, menenak bawa jama-jamanna. Baru Pak Wali, itu perempuan itu ahli sejarah. Nggak pernah nak lupa itu kesalahan tak. Kalau marahin nak bahas misi deh. Saya kira sudah diselesaikan itu 3 tahun lalu. Memang tongka barang 3 tahun yang lalu nak ungkit lagi. Itu perempuan ahli sejarah. Nah dengar ceramahku, istriku mamanya Ceto, nah bilang, Ustadz, memang kami perempuan ahli sejarah, jadi tolong kau laki-laki jangan bikin sejarah. Cocok itu toh? Ada di Makassar nak tanya, Kak, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka mengomel. Cepat datang suaminya ngomel, terlambat datang suaminya ngomel, ada uang ngomel, pokoknya hobinya mentom mengomel. Suatu ketika ini suaminya nak belikan cincin istrinya. Senang istrinya dibelikan cincin. Nah bilang, karena lagi senang hatinya, suaminya bilang, Dek, kita pergi dulu wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya. Ayo mi bang, kita pergi. Pergilah dia siarah sumur tua. Sampai di sumur itu, nah bilang suaminya, lihat saya kide ada kairnya itu sumur katua mi 400 tahun mi. Nah pergi nah lihat. Ada bang, tapi dangkal. Jadi airnya paling sampai lutut. Dalam hati suaminya, aman ji berarti ini. Begitu dekat istrinya mau pinggir sumur, nah dorong istrinya masuk. Dup! Pak jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel sudah kau di dalam, ndak ku dengar juga. Menenak no mak ngamuk kau di situ, ndak ku dengar juga. Oh suaminya tenang-tenang di atas mapaloi. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar dari sumur. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan masuk, mengomel aja kerjanya. Lebih selari. Allahu Akbar. Hei, jin saja tidak tahan kalau kau suka mengomel. Mengerti Pak Koto? Iya. Iya. Maka kalau kau cinta sama Rasulullah, kau berhenti mengomel. Ya. Kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu. Kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu, tapi kau cari ridha Allah. Ibu-ibu, pintu surgamu ada sama suamimu. Oh, mama nyece itu di rumah, Bu. Masya Allah. Kalau sudah makna cium, biasa malu kak sama sopirku. Balik sopir, jago balik. Sudah itu Bu, nah usap dadaku. Baru apa dia bilang? Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Meskipun tadi malam saya bertengkar, dia pasti tetap ridhoi saya. Ridhoi saya. Ndak nak lepas, ndak nak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Kenapa kau cemburu, istriku? Memang tong ini perempuan pencemburu memang. Biar istrinya ustaz na cemburu itu. Hah? Bu, oleh-oleh maulid jadi istri yang soleha. Ini suamimu kasihan, mudah rezekinya kalau kau kasih tenang hatinya. Mewai bebetoy. Bagaimana kalau apa? Hah? Bagaimana kalau 4 istrinya? Apa boleh buat takdirmu mau itu? Bu, mau kau masuk surga? Mau? Izinkan suamimu kawin lagi.
Dia bilang, jangan Ustaz, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalan pintas. Salatullah. Ayo kencang. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Maka maulid kali ini saya berharap, saya doakan kalian semua para istri, hormati suamimu. Passwordmu masuk surga ridha suami. Kalau kau suamimu ridha kepadamu, insya Allah kau gampang masuk surga. Nabi bersabda, perempuan yang sholat, dia berpuasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia taati perintah suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ridha suami. Hei, berapa umurmu? Saya lihat ini depan-depan sudah muka sakaratil maut. Pasti kamu mati. Pasti kamu mati. Begitu kamu wafat masuk kubur, kalau ridha suamimu, insya Allah kau akan dilindungi di kubur. Tahu, ada disebut tahun duka cita. Tahun wafatnya Khadijah. Nabi bersedih sampai Nabi bersabda, apabila seorang wanita meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu istri calon penghuni sorga. Jadi oh ibu, kalau ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu berduka, ya Allah kenapa istriku cepat sekali, kenapa bukan tetanggaku, ya Allah saya sayang dia. Itu ciri-ciri penghuni surga. Benar ibu, ada itu di Makassar tanya saya. Dia bilang jelek betul sifatnya itu tetanggaku Ustaz. Kenapa lagi bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya dia kawin lagi? Belum lagi kering kuburnya. Saya bilang itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin. Apa masih mau kok? Ya ibu, kalau suami kamu meninggal lalu suamimu berduka terus mengenangnya, ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu kau meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Maka oleh maulid kali ini, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan ibu menjadi istri yang soleha. Taati perintah suamimu, bukan karena kau sayang dan hormat kepada suamimu semata, tapi karena engkau mendapat ridha dari Allah. Apa itu suamimu? Berapa umurmu? 70 tahun. Tapi kalau kau wafat menjadi istri yang soleha, kuburmu akan sejuk. Tapi kalau kamu tidak pernah baik sama suamimu, kamu ngontrak-ngontrak di dunia, hujan kehujanan, banjir pula rumah, suami suka kau maki-maki, suami kau tidak hormati, ngontrak-ngontrak rumahmu, ndak punya mobil, ndak punya kendaraan, kemana-mana jalan, makan kadang-kala tidak enak. Tapi kalau kau baik akhlakmu, insya Allah akhirat menunggumu di sorga. Tapi kalau sudah di dunia kau menjadi istri yang pembangkang, istri yang tidak soleha, istri yang suka ngamuk, kau tidak hormati suamimu, maka di akhirat susah hidupmu. Maka berbuat baik kepada suami, bukan karena kamu cari muka sama suamimu, tapi kau ingin mendapat kebahagiaan di akhirat. Jelas? Lalu ada ibu-ibu bertanya di Makassar, Ustadz, betulkah itu kalau meninggal suami, 1 laki-laki 7 bidadari? Saya bilang betul ibu. Lalu dia bilang, Ustadz boleh kasih berdoa? Kau mau berdoa apa lagi? Ya Allah, tak perlu kuberikan suamiku bidadari di akhirat. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, sini kau dulu. Kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat Maka jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu
tidak pernah menyakiti hati suaminya. Yang kedua, istri yang soleha itu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu semua cantik malam ini. Ibu, hei, mau kena doakan malaikat kalau malam? Kata Nabi, barang siapa seorang istri berdandan lalu dia tidur karena ingin membahagiakan suaminya, maka malaikat berdoa, ya Allah rahmati perempuan ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan mako nanti kalau pulang kau dandan dulu. Tapi jangan juga berlebihan. Mentang-mentang sudah dengar ini dia pakai baju renang. Dia kuncir 3 rambutnya. Kiri 1, kanan 1, ada lagi di depannya 1. Pakai selop tinggi masuk kamar. Nabi bilang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Hei, maka penampilan cantik. Cantik tidak mesti mahal. Bagaimana suamimu tidak menderita? Memang ini perempuan makhluk perkasa. Bu, kalau kau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, salah satu caranya kau berpenampilan cantik di depan suamimu. Tidak ada suami, kau daftar sama Pak Rahmat, nanti dicarikan kau. Bukan tuh Pak Rahmat mau kau tinju Ibu Lena. Ya, maka orang perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ngeri juga ini ibu-ibu ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Khadijah sudah wafat masih dicintai Rasul. Pernah suatu ketika Rasul tidur bersama Aisyah, istri muda. Lalu Nabi berkata, seolah-olah ada terompak kakinya Khadijah. Oh, Khadijah cemburu. Lalu Aisyah cemburu. Lalu berkata Aisyah, ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah dibanding saya? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Saya kau nikahi dalam keadaan masih perawan, jauh lebih muda dari kamu ya Rasul. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, kau tidak bisa bandingkan dengan dirimu dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah pada saat saya diisolasi, Bani Hashim tidak boleh berniaga dengan orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Habis hartanya Khadijah untuk membantu umat Islam. Ketika tidak ada orang percaya tentang kenabianku, Khadijah orang pertama yang beriman kepadaku. Maka jadilah istri seperti Khadijah. Ini oleh-olehmu pulang maulid. Berpenampilan cantik menarik, bertutur kata yang lembut, kemudian yang berikutnya lagi, begitu suamimu pergi, kau tinggal di rumahmu sholat duha. Pergi suamimu cari nafkah, apakah dia gegrep, apa dia dagang, penjual ikan, penjual kain, pejabat, pegawai. Pergi suamimu jam 8 pagi setelah anak-anakmu sudah pergi kerja, pergi sekolah, kau tinggal sholat duha. Tahu sholat duha? Tidak tahu sallinya Ustaz. Sholat duha tidak mesti pakai usalli. Itu boleh diucapkan, boleh tidak. Apa usallinya Ustaz? Usalli sunatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau kau hafal. Tidak ku hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kok. Saya niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ku hafal juga itu Ustaz. Sudah, kau berdiri tegak menghadap kiblat, bilang kau saja, Tuhan sembahyang duha nah, Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Sudah 8 rakaat kau berdoa. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Kata Nabi, berdoa engkau memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Jawa boleh, bahasa Mandar boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa Indonesia boleh, bahkan pakai bahasa isyarat juga boleh. Disita rumahnya. Maka kau berdoa, Allah tahu apa yang kau mau, datang kau kepada Allah.
Ibu-ibu, mudah-mudahan besok setelah selesai maulid ini, ibu lazimkan sholat duha. Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Apa susahnya Allah kasih haji kau? Apa susahnya Allah kasih kau keturunan yang soleh-soleha? Apa susahnya Allah kabulkan duniamu? Allah yang punya ini dunia. Kecil buat Allah. Maka datang kau minta. Berdoa kau dalam salat duhamu kalau urusan dunia. Jangan kau berdoa di medsos. Ini berdoanya di medsos. Update status di Facebook. Ya Allah mudahkan rezekiku. Pret. Siapa ajar kau berdoa di medsos? Ya Allah lindungi suamiku. Tidak, kau berdoa dalam salat duhamu. Selesai kau salat duha berdoa kau. Ya Allah, kalau rezekinya suamiku masih di atas langit turunkan. Kalau masih dalam tanah munculkan. Kalau masih jauh dekatkan. Kalau masih sedikit cukupkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan penghasilan suamiku. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa orang berdoa Ustaz begini? Itu variasi. Boleh tidak? Kenapa di muka Ustaz? Karena lebih nyambung. Masa sudah kau berdoa, amin ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung. Salatullah mullah ala toha. Salatullah Allah. Kenapa kecil sekali suaranya? Habibillah. Oleh-oleh pulang maulid jadi istri yang soleha. Ya bu, berapa umur kita di dunia? Paling 70-80 tahun. Kalau ibu menderita di dunia ngontrak-ngontrak, tidak ada kerjaan suami kita, dia suka ngomel-ngomel, dia suka marah-marah, tapi akhirat akan menunggumu dengan penuh kebahagiaan. Jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya dan membuat suaminya tenang di rumah. Kau bayangkan dirimu. Kalau suamimu tidak tenang di rumah, kau pegang remote control, begitu kau nonton, angkat kaki di atas meja, pakai baju you can see, menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak menderita dalam hati suamimu? Wih, dede, pada si setedong Hei, ya, bapak-bapak, hei, mau ku punya istri seperti Khadijah? Betul? Mau? Pertanyaannya, sudahkah kamu seperti sifatnya suaminya Khadijah? Tenang kau ibu, saya bela kau malam ini. Hei, itu Rasulullah 11 istrinya. Tidak pernah satupun istrinya dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Jadi mulai besok, kalau kau sayang istrimu, jangan kau panggil dengan panggilan tidak bagus. Kalau istrimu kau lihat mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya di gang 3. Tidak mancung hidungnya Ustadz, alisnya kau lihat kalau dia tebal, wahai istriku yang tebal alisnya. Alisnya juga sudah habis nak cukur Ustadz. Kau lihatlah giginya. Giginya juga muncul Ustadz. Sudahlah, cari banyak apa yang bagus. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil, Tam. Oh bolong. Nah bilang istrimu, apa PC? La haula wala. Masa suami istri saling menghina? Nah, ada memang rumah tangga begitu saya lihat. Bertengkar, hamil lagi. Nabi bilang, masasa sih. Nabi bilang tetangganya, masasa sih. Matampu sih. Hei, Pak, cinta Rasul, muliakan istrimu. Salah satu caranya, jangan kau panggil dengan panggilan hinaan. Kalau kau pergi jalan, muliakan istrimu. Pegang tangannya. Rasulullah kalau jalan bersama istrinya, beliau pegang tangan istrinya. Saya pegang tangannya istriku, mama nyecek di mall. Nah bilang orang jamaah, Ustaz, romantisnya. Saya bisik, tidak Pak, karena kalau lepas tangannya banyak nambil.
Pak, Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Kalau kalian cinta kepada Nabi, mulailah kebahagiaan dalam rumah tanggamu dengan memuliakan istrimu. Lihat itu istri. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Dia datang ke Balikpapan. Di Balikpapan tidak ada keluarganya. Dia ikuti suaminya. Suaminya ngontrak-ngontrak, dia tidak pernah mengomel. Suaminya gajinya ala kadarnya, tidak pernah dia ngamuk. Dia besarkan anakmu. Dia doakan anakmu. Padahal kamu sendiri tidak memuliakannya. Tenang kau ibu, saya bela kau ini malam. Hah, kau kira enak jadi istri? Hah, kau kira enak jadi istri? Hei, coba itu lihat itu perempuan kalau hamil. Masih ingat waktu hamil bu? Ada ndak perempuan hamil tengkurap? Ada? 9 bulan 3 hari perempuan tidak pernah tengkurap. Kamu 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing kok. Hah, itulah hebatnya perempuan. Coba lihat perempuan kita. Gaji suaminya 3 juta per bulan. Dia bisa hidup 1 bulan. Itu hebatnya perempuan. Gajinya suaminya 3 juta. Bisa hidup. Allahu Akbar. Kita laki-laki pegang 3 juta. Tidak mungkin bisa cukup 1 bulan. Saya gajiku Pak 9 koma. Nah bilang sekampungku, gajiku 9 koma. Hebat Pak Ustaz. Iya, tanggal 9 sudah koma. Hei, muliakan istrimu. Pak, kalau istrimu tidak sholat, istrimu tidak pakai jilbab, maka kamu dulu yang dicari. Bapak-bapak, saya bersyukur punya istri yang baik. Bukan karena saya hebat ceramah, tapi istriku kasih tenang saya di rumah. Mana bisa kita ceramah kalau istri tidak kasih tenang? Baru mau naik ceramah tiba-tiba masuk teleponnya. Hei, pulang kau cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Siapa yang jaga anak kita supaya tidak tenggelam? Siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak kesetrum? Siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak ditabrak? Itu istrimu. Maka cintai istrimu. Susahnya jadi istri mulai dari mengandung. Sudah itu melahirkan. Pernah kau lihat istrimu melahirkan? Coba lihat itu ibu-ibu kalau melahirkan. Tidak ada cantik. Tidak mentang-mentang istri wali kota keluar kau nak. Tidak. Sipan rasa. Toba mak terakhir mak ini terakhir. Tidak mau mak hamil. 5 bulan kemudian. Hamil lagi. Itulah perempuan. Hamil. Melahirkan. Sudah itu. Menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Ada ibu-ibu menyusui waktunya tumbuh giginya anaknya. Mutuakan begitu digigit apa kau tempeleng anakmu? Tidak, nabuju itu. Lepas kau nak. Siang anaknya. Malam. Maka muliakan istrimu. Rasulullah 11 istrinya. 11 istri Nabi. Tapi tidak ada satupun istri Nabi berkata, saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Tidak. Bapak 1 istri menderita lahir batin. Maka kalau kalian mau membawa hikmah maulid hari ini, jadilah kau istri, jadilah suami yang soleh. Didik istrimu. Coba lihat itu istrimu. Woi, kau lihat itu yang ada istrinya. Atau kau pulang nanti tatap itu istrimu. Lengkap, ada giginya. Bayangkan kalau kau harus beli gigi, pasangi. Bayangkan kalau kau yang harus beli gigi. Bapak tahu itu gigi kalau dipasang langsung, bukan dicabut-cabut ya. Dipasang langsung. Itu 1 gigi 30 juta lebih. 1 gigi. Bayangkan kalau kau semua pasangin giginya. Mau kau punya istri camo, tidak ada giginya. Maka bersyukur, telinganya lengkap. Tangannya 4, 20 jari. Alhamdulillah, kamu terima beres. Meskipun uang panekmu tidak seberapa. Nabi bilang mahal Ustaz uang panekku 100 juta. Kau kira itu 100 juta mahal buat perempuan? Murah. Tenang kau
kau ibu, saya bela kau ini malam. Hei, coba kalau kau gaji itu istrimu, tidak cukup gajimu. Berapa gaji cleaning service? 3 juta. Istrimu sudah 20 tahun tidak pernah dia mencucikan kau. Dia bersihkan rumahmu. Berapa gaji tukang cuci? 3 juta per bulan. Istrimu sejak kau menikah nak cucikan kau tidak pernah kau kasih uang ongkos cuci. Berapa gaji juru masak, pembantu masak-masak? 5 jutaan. Istrimu sejak kau nikahi tidak pernah minta uang masak. Belum lagi menyusui. Ingin kau menyusui? Bah, tidak cukup 5 juta. Istrimu gratis 24 jam ready. Mau kau? Jadi saya gratis tidak pernah kau bayar. Mahal itu kalau kau gaji istrimu. Hah? Maka kalau kalian mau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Suka mengomel Ustadz, memang takdirnya perempuan suka mengomel. Kalau ada istrimu tidak suka mengomel, ada kelainan. Maka cintai istri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, mari membentuk keluarga yang baik. Kenapa ada koruptor di Indonesia? Kenapa ada pejabat jadi maling? Kenapa ada pejabat tidak dipercaya? Disuruh ngurus laut malah merusak laut. Disuruh ngurus hutang malah bajak hutan. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Kalau orang tua mendidik anaknya jadi soleh dan soleha, insya Allah jadi pejabat yang amanah. Kalau anaknya dididik dengan baik jadi anggota DPR, bukan anggota DPR pembohong. Maka saudaraku, mulailah mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kasih nama yang baik anak-anakmu. Suami istri bekerja sama. Kalian bawa pulang ini ceramah. Didik anakmu dengan baik. Kamu sekarang miskin. Kamu sekarang tidak bisa naik haji. Kamu sekarang tidak bisa jadi akabri atau polwan. Kamu sekarang tidak bisa jadi tentara. Didik anakmu, mudah-mudahan dia jadi tentara, polisi, anggota dewan yang baik. Kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada semua namamu. Bagaimana kamu mau dicoblos? Kampanye, pilih Anu. Anu siapa? Anu? Halo? Ini ustaz yang di Makassar? Ya, yang pendek. Banyak ustaz pendek. Kalau begitu kau sebut Dasat Latif, orang tahu, oh itu. Karena ada nama. Maka jangan lagi kau bilang, apa arti sebuah nama? Nama, kalau kau sebut namamu 2 yang bisa ku tahu. 1, sukumu. 2, agamamu. Sebut mako. Siapa namanya? Abdul Rahman. Pasti Muslim. Siapa namanya? Bertus. Biasanya bukan Islam. Siapa namanya? Margareta. Siapa namanya? Khadijah. Islam. 2, suku. Siapa namanya? Ambok Dalle. Pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa. Masa Jawa Ambok Dalle? Jawa Margono. Kalau Sunda Margana. Bugis Ambok Dalle. Pura ada duit kerak-kerak mau apa lu? Barasa sih sekoe. Itu orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis. Bedu. Engkau siapa kok? Orang Jawa tinggal di tanah Bugis. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, didik anakmu. Kasih nama yang baik. Jangan kau kasih makan uang haram. Yang terakhir doakan. Tawakal ilallah. Doa punya anak soleh gampang sekali. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Selesai. Hikmah ketiga. Nabi tidak pernah lepas dari masalah. Belum lahir sudah ada masalahnya. Belum lahir sudah ada masalahnya. Lahir tidak ada bapaknya. Lahir lagi kasihan, baru beberapa hari pisah sama ibunya. Kembali ke ibunya, baru 2 tahun sama ibunya, meninggal lagi kasihan ibunya. Cuma 2 tahun sama ibunya. Allahu Akbar. Setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, perang demi perang dia lalui. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah. Banyak sekali masalah beliau. Di Madinah, beliau pernah dicemburui. Pernah Aisyah cemburu dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ekonominya, Nabi pernah Hasan Hussein pucat. Kenapa? Karena tidak makan beberapa hari.
Itu Nabi, apalagi kita. Mana ada orang tidak ada masalahnya di dunia? Tunjukkan saya orang tidak ada masalahnya. Ini di atas, ini semua ini, kok kira tidak ada masalahnya? Bah, ini wali kota Rahma Masud, banyak masalahnya. Apa masalahnya paling besar sekarang? Mau 2 periode. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Istrimu cantik, masalah, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, nahina orang. Kita semalu jalan sama dia. Bang, di mana maki? Sampai di gedung. Nggak jadi kadek, mencerik kak. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Nih, yang ceramah, kok kira nggak ada masalahku? Masalah saya sekarang setelah viral banyak masalah. Apa masalahku? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Kukasihlah doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Nabi juga ada masalahnya, apalagi kita. Nabi itu Pak tidak pernah bohong. Nabi itu tidak punya dosa. Nabi itu tidak pernah nyakitin orang. Tapi apa tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi dalam hidup. Pernah diusir dari kampung halamannya. Pindah ke Taif dengan harapan di Taif orang simpati dan senang. Dengan kasihan kepada di Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif dilempari. Sampai keluar darah, bibir beliau robek. Andai saja jatuh itu darah di tanah menyentuh tanah, hancur itu masyarakat Taif. Itu Nabi. Apalagi kita. Nabi tidak pernah bohong. Kamu bohong tiap hari. Istrimu aja kau bohongi. Pak, uangmu dulu. Tidak ada. Biar bau-baunya uang ini tidak ada. Tidak ada. Nah simpan di bawah kos kakinya. Berteriak istrinya, Pak, ini ada uang di bawah tempat tidur. Uang apa ini? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati kau sembunyi, kau dapat juga. Mana ada tidak ada masalahnya. Rasulullah itu demi Allah punya masalah besar dalam hidup beliau. Tapi beliau tidak pernah galau. Beliau tidak pernah curhat kepada manusia. Beliau curhatnya kepada Allah. Berarti kalau ada masalahmu, bawa pulang ini oleh-oleh maulid. Apa? Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kau, perbaiki solatmu. Kenapa masalah rumah tanggaku tidak pernah berhenti? Karena kau tidak solat. Kenapa usahaku selalu gagal? Tidak solat kau. Kenapa saya begini? Tidak solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik solatmu. Coba lihat Pak. Ada orang Pak takut sekali mencuri. Takut ngambil sandalnya orang saja Pak, takut. Ada orang puasa Ramadan 30 hari, tidak pernah lepas puasanya. Tapi dia tidak solat dan anehnya dia merasa tidak ada dosanya ketika dia tidak solat. Kalau kau tidak solat, dunia ini akan hilang, apalagi akhirat. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah menyelesaikan masalahmu. Saya kasih kau contoh. Saya akrab sama Pak Rahmat Masud. Saya datang Balikpapan dari Makassar. Saya sampai di bandara, saya telepon beliau. Pak Wali, adakah ini kasihan di Balikpapan, mau keliling-keliling. Tapi tidak ada mobilku. Nah bilang Pak Wali, Pak Ustadz, mohon maaf Dik, saya lagi di Samarinda ini. Jadi bagaimana Pak Wali? Tenang Pak Ustadz. Tunggu ya. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap, perintah Pak Wali. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau bawakan mobil, kasih penuh tangkinya, jangan kau lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan. Ustadz, ini mobil kita pakai, ini bensinnya full, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku dengan mobil, kenapa? Saya akrab dan teman sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu. Datang Balikpapan, dia telepon Pak Wali. Pak Wali, izin dulu Pak Wali. Saya ada di Balikpapan, pinjam dulu mobilmu. Siapa dia telepon Pak Wali? Siapa? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu. Tidak kenal pinjam-pinjam mobil. Begitu juga kalau kau tidak pernah sholat.
Ada masalahmu, tiba-tiba kau sakit, banyak beban hidupmu. Ya Allah, capek sudah saya hadapi dunia ini. Ya Allah, capek saya menghadapi masalah ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka saudaraku, sholatlah. Tidak usah banyak cerita. Kalau kau pulang ini, kau pelihara sholatmu dengan baik, insya Allah hidupmu akan Allah selesaikan. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Baru sangki sembahyang duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi kau main-main. Mana buktinya? Mulai wudhu salah memang kau. Siapa ajar kau paloi soal wudhu? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Mana buktinya? Sholat kayak orang ngantuk. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat makoti polo? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Sampai di Makassar ada ibu-ibu tanya, Kak Ustaz, bolehkah orang sholat tidak pakai BH? Panas Ustaz, boleh tapi tidak beradab. Kau datang menghadap Pak Wali tidak pakai itu? Tempeleng kau Ibu Lena. Keluar kau, perempuan ngapa ini? Bayangkan kalau ibu sholat tidak pakai itu. Bagaimana itu kalau ruku? Tak jatuh-jatuh. Sampai ada juga bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh tapi tidak beradab. Bayangkan itu kalau sujud kok. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Maka kalau hidupmu susah, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ. Datang kau berjamaah. Datang berjamaah di masjid. Nabi semenjak hidup tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Tidak bisa ke masjid, jamaah kau di kantor. Tidak bisa ke kantor, jamaah kau di rumahmu. Berjamaah. Nabi tidak pernah lepaskan salat jamaah. Kenapa orang Islam malam berjamaah ke masjid? Satu, dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pulsa 200.000, beras 5 kilo. Jam 4:30 sholat subuh, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa orang malas berjamaah di masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Bapak tahu pahala berjamaah di masjid? Satu, orang yang datang berjamaah di masjid, langkah-langkah kakinya, kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumahmu 200 meter dari masjid, berapa langkah pahala kau dapat? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa. 200 kali PP 400 meter. Apalagi kalau kau jalan begini. Ini banyak pahala kau dapat itu. 2, pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, atau debu, kau datang ke masjid, hujan yang membasahi bajumu, itu yang melindungi kamu dari sentuhan api neraka di akhirat kelak. Jadi kalau kau mau ke masjid pakai payung, ternyata kena air bajumu yang basah itu akan melindungi dari api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, mau ke masjid, nak buka payungnya. Tak. Belen-belen namanya itu. Apalagi kau tambahan berjamaah di masjid. Insya Allah, seluruh barang-barang yang kau lewati jadi saksi. Pagar, tumbuhan, tegel, aspal. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka. Masukkan surga, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Apalagi pahala 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali sholat di rumah 27 kali pakok. 1 kali sholat di masjid 27 kali kau sholat di rumahmu baru sama pahalanya. Apalagi kalau bapak pakai serban 100 kemuliaan. Apalagi kalau subuh lebih banyak lagi pahalanya. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu. Subuh usahakan kau sikat gigi dulu. Kenapa nanti kau ganggu orang? Apalagi yang kadang-kala membuat orang malas berjamaah ke masjid. Ada jamaah yang sok soleh, sok pintar.
Seolah-olah dialah paling hebat dalam masjid. Mulai takbir naganggu memang maki. Kayak mau nagigit telinga tak dia. Alhamdulillah malikyo. Iya kena. Biasa kalau ada begitu kutanda ya tidak mau ke dekatnya deh, ada ganggu ki. Apalagi ada juga itu yang kaki suka nak kasih pindah-pindah. Nak kasih sentuh. Dikasih pindah kaki kita nak kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi nak kasih pindah lagi. Akhirnya kuinjak. Sudah sholat. Kenapa kinjak Ustaz? Kau ganggu saya. Kenapa kasih rapat kaki? Supaya rapat sap. Kalau mau kau rapat sapmu bukan jari-jari kakimu, tapi pundakmu ini. Kalau kakimu rapat kakimu tapi sapmu bisa renggang. Apa? Masih sano? Hewayalemu. Ya. Apalagi orang kasih malas ke masjid. Kadangkala manajemen masjid tidak bagus. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah nak ganti. Begitu kisah sujud selesai bengkak semua berjidak, nak gigit semut. Paling susah kalau semut hitam. Mau di pantai bagaimana dia? Apalagi yang membuat malas kita ke masjid. Kadangkala apa? Manajemen masjidnya apa? Air wudhu tidak ada. Saldo kas 70 juta. Baru kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing Pak. Kalau itu yang kuning, ndak jadi orang berjamaah. Oh la ilaha illallah dia gaya gawai. Masuk nih toh. Beginilah kita keluar. Ndak jadi, ndak masa kita masuk masjid begini Pak. Pulang kita pas datang selesai jamaah. Dengar ini pengurus masjid. Kalau kau simpan saldonya orang berjuta-juta lalu kebutuhan masjid kau tidak penuhi, kamu dicari nanti malaikat di akhirat. Apalagi yang membuat malas kita ke masjid. Kadangkala apa? Imam. Ada imam yang dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi bilang kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam. Bayar dari panjangnya. Baru mau takbir lama memang. Agak itu nak muakak manibawan na selesai. Ya? Apa lagi? Itu kenapa itu imam kalau mau angkat takbir sunnah dia lihat ke belakang. Kenapa? Dia mau tahu dulu siapa ini jamaah. Kalau jamaahmu banyak orang tua, jangan kau kasih kau siksa orang tua. Apalagi yang sudah pensiun remati, jatuh kepala nak kasih. Dek panas selesai, naik lagi kepala nak. Belum bisa selesai, jatuh lagi kepala nak kasih. Terlalu panjang bacaan, kita mau ruku, belum selesai, kita mau sujud, belum selesai, terpaksa kita baca semua. Di dinding, keadaan keuangan, pemasukan, pengeluaran, saldo. Dibaca semua itu. Selesai dibaca papan pengumuman, apalagi dibaca kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Balikpapan. Belum selesai bacaan, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI Hasan Mas'ud. Dibaca semua Pak. Belum siapa yang salah? Imam. Hei. Waktuku kecil, ini kisah nyata. Waktuku masih SD. Imam sujud lama sekali. Ada temanku nggak tahan angkat kepalanya. Teriak, wih, lenyap imamnya. Hilang imam. Bubar solat. Selesai ditanya, Pak Imam, kenapa ku tinggalkan sab? Metu nak? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali Pak Imam, kalau bapak kentut, kasih naik dulu kepala tak, baru kau tinggalkan. Supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, sengaja kan nak, malu kak. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi, ini tidak tahu kebenar atau tidak. Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah lancar. Penghafal Quran anak-anak muda, dia bacalah surah yang hanya dia hafal. Tiba-tiba dia lupa. Hening satu masjid. Tak diam ki dia. Hening satu masjid. Apalagi sambungannya ini. Nah bilang Pak Imam, tolong sambung di belakang. Nah bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda berteriak, ya sudah Mi, kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah?
2024 Indonesia pilih imam, presiden, kepala daerah, ketua DPR, itu semua imam kita. Kalau kau salah memilih imam, kacau kita punya negara. Maka hati-hati, 2024 saatnya kalian memilih imam yang baik. Kalian salah memilih imam, kamu menderita bukan cuma 5 tahun, kalau 2 periode, 10 tahun kau menderita. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita mau sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Bukan tukang parkir ini, Ustadz. Ya. Tambah. Kok kira penjual coto? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ini Pak Rahmat Masud, saya kenal beliau belum jadi wali kota. Sudah lama bertahun, belum ada istriku, saya sudah kenal beliau. Baik, tutur kata santun, tidak sombong, tidak takabur. Makanya kalau beliau telepon saya ada acara, baik goyang semua jadwal. Pak Wali ada, tolonglah kau datang Ustadz. Kenapa? Tidak gampang memilih wali kota yang rendah hati. Alhamdulillah. Ya, saya bisa datang di sini karena undangan Pak Wali Kota, Pak Rahmat Masud. Kalau Ibu Majelis Taklim mau undang nggak? Berapa saldomu? Bukan honornya yang mahal, pesawat. Nah bila naik kapal mau kustas dari Pari-Pari tuhum pelabuhan. Nggak mau saya naik kapal, mabuk orang. Masa saya mau ceramah? Assalamualaikum. Maka alhamdulillah ada pemimpin kita mengundang ustadz. Kalau ustadz diundang tenang perasaan. Ketawa-ketawa juga. Alhamdulillah. Kalau artis diundang, apa kau dapat? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Enggak juga nak kasih pegang kok. Nah pakai Cina-Cina mau. Ada itu Pak Haji di depan. Nah bayangkan pahan istrinya. Jelas kalah pahan istrimu sama artis. Maka alhamdulillah ada pejabat kita yang mendatangkan mubalik. Tidak ada gunanya dengar ceramah ini kalau kalian tetap menjadi istri yang durhaka, kalian menjadi suami yang kasar. Kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, mulai besok introspeksi kesalahan-kesalahanmu, lalu minta maaf kepada pasanganmu. Minta maaf caranya, jabat tangannya, pandang wajahnya, senyum, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan Kak. Apa judulnya? Dia bilang Ustaz sebut. Jangan nanti mengamukku lagi. Bila. Sebut kok. Apa? Minta maaf Kak Ibu. Waktu ku dulu tugas di Makassar ada perempuan mirip sekali kok. Kukira kau Ibu. Maafkan saya, Nabi bilang. Maafkan saya juga Pak. Karena waktu mau pergi tugas ada juga laki-laki mirip kok. Saling memaafkan. Jadilah rumah tangga yang bahagia. Mengawalinya dengan cara apa? Melaksanakan tugasnya masing-masing. Kewajibannya sebagai istri dilaksanakan. Kewajibannya sebagai suami ditunaikan. Didik anakmu, mudah-mudahan anakmu nanti yang akan membahagiakan kamu dunia sampai akhirat. Setelah itu sempurnakan sholat. Demi Allah ketika kalian wafat tidak ada gunanya semua amal-amalmu kalau kalian tidak sholat. Mudah-mudahan maulid kali ini bisa mendatangkan hidayah buat kita semua. Sehingga kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik umat. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang.